kasus-kasus yang lain. Nah, kalau kita lihat dari proptosis sendiri, kalau kemudian Anda mendapatkan seringkali itu ya, jadi biasanya karena habis terjatuh, habis berkelahi dan sebagainya, atau mungkin habis di handling dipaksa begitu ya, sehingga Anda akan bisa melihat bola mata itu keluar. Jadi bola mata itu ada di luar dari orbitalnya, dari kavum orbitalnya. Memang kadang-kadang barangkali batas ini antara misalnya untuk anjing brachycephalic ya, yang paling jelas kalau anjing-anjing yang normocephalic ataupun yang lain itu agak mudah dibedakan. Tapi untuk anjing-anjing yang kelompok ini itu kadang-kadang memang matanya itu kalau orang Jawa bilang mendulu ya memang ya. Jadi memang pelolong, sehingga risiko untuk mata itu keluar dari orbital dengan tekanan lebih tinggi, dengan person, dengan stimulasi karena berkelahi dan sebagainya itu juga besar. Sehingga kadang-kadang untuk anjing-anjing jenis ini, kadang-kadang bola mata itu dengan mudah keluar masuk. Nah, risikonya adalah bahwa kalau bola mata itu masuk dan segera keluar ya, dan kemudian segera dimasukkan lagi, tentu dengan kadang-kadang mudah kalau itu baru terjadi. Jadi kadang-kadang penanganan emergency treatment itu mungkin saja kalau harus dibawa ke rumah sakit ya, itu barangkali juga bisa karena kemudian sudah ada incarcerated, jadi sudah terperangkap, sudah ada pembesaran atau pangesti ya, itu akan menyebabkan bola mata yang membesar, yang keluar itu menjadi lebih besar, menjadi lebih audimatus, dan ini akan menyulitkan. Sehingga kadang-kadang dalam kondisi yang sangat darurat, kita bisa memberikan guidance pada pemilik untuk melakukan itu di rumahnya sambil mengatasi. Kalau tidak, maka tentu kita usahakan bahwa mata itu terpreservasi dengan sebaik-baiknya. Resikonya apa? Resikonya kalau terjadi proptosis adalah bahwa bola mata itu kemudian keluar. Jadi kalau Anda bisa lihat pada gambaran kiri dan kanan ini kedua-duanya seakan-akan mengalami proptosis. Padahal yang satu, yang kiri itu normal. Yang kanan dia mengalami proptosis. Artinya bahwa yang kiri itu bola matanya masih di dalam orbitalnya. Apa tandanya dia normal? Tandanya adalah bahwa hewan itu masih mampu untuk berkedip. Hewan itu masih mampu membasahi bola matanya dengan air mata, dengan melalui kelenjar lakrimalnya bisa berfungsi, baik itu secara anatomis maupun fisiologisnya dia tetap normal. Tapi dibandingkan dengan kondisi proptosis, maka bola mata itu kemudian sudah keluar dari orbital. Kalau dia sudah keluar, maka dia akan membatasi palpebrae untuk dia berkedip. Kayak ini dia tidak akan mampu untuk berkedip, dan karena dia tidak mampu untuk berkedip dan juga tidak mampu untuk membasahi bola matanya, maka yang terjadi adalah adanya kekeringan. Jadi di samping karena terekspos secara terus-menerus dengan udara luar, yang kalau Anda mungkin bisa menghitung dalam 1 menit kita harus berapa kali berkedip. Dan ini adalah sesuatu yang otonom, sehingga kalau kemudian dia tidak bisa berkedip, bola matanya itu tidak akan bisa dibatai oleh lacrimal dan dia akan kering. Nah, kekeringan ini itu akan menimbulkan dampak yang jelek bagi kemampuan untuk melihat.
Jadi di samping masih ada perubahan-perubahan yang terkait dengan anatomi fisiologis ya. Jadi misalnya peningkatan tekanan intraokuler, kemudian juga adanya stagnasi, adanya kongesti, adanya odem, dan kemudian Anda bisa melihat secara nyata terjadi kekeringan. Kekeringan ini yang kita lihat warna merah pada konjungtiva ini yang kita kenal sebagai konjungtivitis. Sedangkan kekeringan pada area kornea, jadi kalau kornea itu pada sisi kiri ini bening hitam ya, di mana kita bisa mengetes pupilnya, refleksnya bagaimana. Ini kornea ini bagian yang paling luar, tapi pada sisi kanan dia menjadi kering. Ini yang kita kenal dengan keratitis. Jadi keratitis ini manifestasinya bukan semata-mata nampak warna merah ya pada kornea, tapi yang terjadi adalah kekeruhan dari kornea yang kita kenal dengan keratitis. Kombinasi antara keratitis dengan konjungtivitis kita kenal sebagai keratokonjungtivitis. Jadi keratokonjungtivitis adalah keradangan pada kornea dan konjungtiva. Ya, kalau Anda melihat konjungtivanya merah ya konjungtivitis, kalau korneanya keruh maka ini adalah keratitis. Kombinasi itu adalah keratokonjungtivitis, dan karena dia dipicu oleh adanya exposure yang terlalu lama tanpa adanya pembasahan oleh lakrimal, maka dia menjadi kering. Keringan ini yang kita kenal sebagai kondisi sek ya, dalam bahasa Perancis sek atau dalam bahasa Latinnya sika. Sehingga keratokonjungtivitisnya ini adalah keratokonjungtivitas sika atau keratokonjungtivitas kering karena dipicu oleh ketidakmampuan untuk berkedip. Ini yang terjadi. Dalam jangka panjang, proptosis ini akan tentu semakin dibiarkan maka akan menyebabkan dampak kehilangan, kerusakan dari kemampuan orbital untuk visinya, untuk melihat dan lain sebagainya. Sehingga di dalam penanganan ini memang dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dan cepat, dan tentu asesmen ya, penilaian saudara sekalian sebagai dokter untuk menentukan apakah itu di replace, dikembalikan replacement, atau dia harus di enuklasio atau harus diambil bola matanya. Nah, ini tergantung dari penilaian saudara. Kalau kita menilai bahwa visinya dipertahankan, bisa dikembalikan, maka Anda harus segera melakukan replacement, mengembalikan. Tapi kalau kemudian sudah ada kerusakan-kerusakan yang fatal, yang itu bisa berdampak negatif, bahkan mungkin bisa menimbulkan kematian, maka tentu enuklasio bulbi itu menjadi pilihan. Jadi ini penyebab-penyebab yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi saudara sekalian, karena ini adalah salah satu emergensi ya, Anda juga tentu harus mempertimbangkan kondisi emergensi secara umum. Jadi kedaruratan itu Anda harus pertimbangkan. Jadi walaupun ini emergensi terkait dengan okulernya, tapi Anda juga harus melihat bahwa ada faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan di dalam kita melakukan penanganan segera dari kasus emergensi. Apa itu ya? ABCD itu. Jadi airways, breath, circulation, kemudian bagaimana Anda bisa bantu dengan pemberian obat-obatan. Jadi Anda harus menjamin kalau itu karena traumatik ya, karena mungkin karena accident, karena kecelakaan, Anda di samping melihat bahwa ada kasus proptosis, tapi Anda harus jamin bahwa tidak ada gangguan ataupun restriksi yang berisiko kematian pada sistem respirasinya, pada pernafasannya.
Jadi kalau ada sumbatan, ya sumbatannya harus dihindari. Kalau ada perdarahan, perdarahannya harus dihindari. Jadi Anda harus mempertimbangkan aspek itu. Jadi ABC-nya itu. Jadi ABC adalah airways, B-nya itu adalah breath, C-nya itu adalah circulation. Sehingga semua sistem harus Anda pertimbangkan, sistem kardiovaskuler, karena kardiovaskuler kan berarti terkait dengan sirkulasi dan respirasi. Kemudian sistem respirasi sendiri mulai dari jalan pernafasannya, upper respiratoriknya, lower respiratoriknya, ada sumbatan dan sebagainya. Kemudian sistem saraf dan seterusnya. Jadi ini Anda harus pertimbangkan. Dan tentu utamanya kalau terjadi proptosis adalah bagaimana kita, makanya kenapa tadi sudah sampaikan kita bisa juga memberikan guidance ya, mengguide pemiliknya untuk melakukan langkah-langkah itu. Kalau dibawa misalnya karena mungkin dari luar kota atau mungkin tidak bisa dengan cepat dibawa ke rumah sakit, maka risikonya akan lebih besar. Jadi Anda intinya kalau kemudian itu tidak bisa ya diusahakan melakukan proteksi, menjaga, melakukan preservasi pada bola mata agar bola mata tidak kering, agar bola mata tidak rusak, agar bola mata bisa recovery, bisa terpreservasi dengan seoptimal mungkin. Jadi Anda bisa saja membasahi bola mata itu, mengkompres bola mata itu dengan NaCl, dengan Aquades, larutan-larutan yang bersih ya, untuk menjaga agar bola mata tetap basah. Jadi bisa juga diberikan larutan hipertonis untuk menyerap atau mengurangi risiko edemnya. Nah, bagaimana kemudian prognosis kita untuk melakukan langkah-langkah tindakan yang kita lakukan? Maka prognosisnya ini akan menentukan apa yang harus kita lakukan. Tadi saya katakan kalau prognosisnya baik, segera dilakukan replacement, dikembalikan. Kalau tidak baik, ya endoplasium mungkin menjadi pilihan. Apa yang kemudian menjadi indikator? Ya kita lihat apakah respon-responnya masih normal, minus responnya itu masih ada. Kalau dia diculek gitu ya, seakan-akan kita culek dia masih merespon, masih berkedip, dan juga ini respon refleks pupilnya ya, itu juga masih ada dengan kita berikan sinar berbeda-beda intensitasnya, kemudian juga tidak ada perdarahan pada retina, tekanan intraokulernya tidak meningkat drastis maupun menurun drastis, dan biasanya kalau itu baru, itu akan prognosisnya lebih baik. Kalau kemudian terjadi perdarahan, kemudian ada jejas atau ada lesi yang berat ya pada korneanya, pada skleranya, kemudian juga ada perdarahan retina atau mungkin retinanya putus misalnya, atau peningkatan drastis dari tekanan intraokuler ya, maupun baik menurun ataupun meningkat, atau kemudian bola mata itu complong ya. Jadi maksudnya walaupun di dalam dia tapi iwir-iwir gitu ya, dia kan sering tuh. Itu karena muskulus intra orbitalnya, muskulus orbitalisnya itu ada yang putus. Jadi kalau putus 2 atau lebih itu biasanya risiko untuk di endoplasio menjadi besar. Jadi intinya bahwa kalau kemampuan visi baik secara anatomis dan fisiologis itu bisa kita rekuperasi dengan baik, maka replacement. Tapi kalau kemudian prognosis bahwa visinya akan kembali, bola matanya akan sembuh lagi, itu kecil, maka Anda lakukan pengambilan bola matanya. Itu adalah penilaian dari langkah yang harus kita lakukan berdasarkan pada prognosis, dan tentu saja Anda melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Nah, bagaimana kemudian ini kalau kita karena ini dengan asumsi bahwa kita bisa mengembalikan,
maka kita lakukan reposisi. Reposisi yang paling mudah adalah kalau hewannya tidak resisten. Jadi hewannya kita anestesi ya, dengan anestesi umum, kemudian kita jaga tadi bola matanya itu dengan membasahi. Kalau perlu bisa saja kemudian kita berikan lubrikasi ya, jadi pelumas, bisa menggunakan salep-salep mata ya. Kemudian kita lebarkan kelopak matanya, kalau perlu dilakukan lateral kantotomi ya, dan dilakukan tarsurapi temporer. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi di sini saudara-saudara sekalian, pada saat bola mata itu keluar, maka dia dia akan keluar dari kafum. Dia akan keluar dari kafum dan untuk memasukkan kembali itu resistensi di sini menjadi sangat besar. Sehingga apalagi kalau kemudian bola mata itu keluarnya cukup lama ya, itu akan menjadi sangat sulit untuk dimasukkan secara normal dengan hanya didorong saja, hanya dengan cara ditekan saja. Apalagi kalau hewannya tidak teranestesi. Jadi ini pertimbangan itu, sehingga jika memang diperlukan dan itu pada kondisi-kondisi tertentu memang sangat perlu, maka dilakukan kantotomi. Jadi bagian sudut mata yang lateral ya, bukan yang medial. Jadi bagian tepi dari mata itu sudutnya kita potong, kita insisi sesuai dengan kebutuhan, mungkin sekitar 1-2 cm ya. Terus kemudian ini nanti untuk supaya kelopak mata itu bisa di extend seluas mungkin untuk kemudian bisa dibantu melakukan replacementnya. Dan kemudian kita juga bisa memberikan penggunaan stand untuk menahan secara temporer pada saat bola mata sudah masuk dengan mempertemukan kelopak mata atas dan bawah. Dan ini karena kelopak mata itu relatif tipis, maka tentu kita harus bantu dengan memberikan supporting, dan ini salah satunya adalah dengan menggunakan stand. Bisa macam-macam ya, bisa rubber, bisa tube, untuk misalnya feeding tube atau untuk intinya agar jahitan pada kelopak mata itu tidak menyobek kelopak mata, tapi jahitan itu memberikan tekanan yang lebih homogen di area itu sehingga tidak sobek. Ini tarsurapi yang dilakukan. Jadi ada 2 langkah yang seringkali saling yang dilakukan untuk mempermudah kita melakukan replacement, yaitu kantotomi lateral dan tarsurapi yang kemudian biasanya akan dilepas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, kemudian terapi pasca operasinya adalah memberikan antibiotik OIN, injeksi antiinflamasi steroid, kemudian juga penggunaan kolar ya. Dan tarsurapi ini sesuai dengan kebutuhan biasanya 2 minggu bisa dibuka. Dan ini agak berbeda kalau dengan kita melakukan enuklasio. Jadi kalau tarsurapi ini kita hanya melakukan temporer saja, sehingga diharapkan pada saat kita sudah lepas, itu kelopak matanya terbuka kembali. Tapi kalau itu enuklasio, kita biasanya mengambil ya highlight-nya itu, kita potong bagian tepinya itu untuk dia betul-betul menyatu dengan bagian atas bawahnya dan tidak ada risiko untuk terbuka kembali. Ini beberapa hal yang dilakukan pasca operasi. Nah, ini saudara sekalian, jadi pada saat
proptosis terjadi, dan ini setelah tindakan replacementnya yang dilakukan. Jadi beberapa contoh seperti ini. Jadi Anda bisa melihat penilaian menjadi sangat penting. Apakah bola mata itu bisa direservasi, bisa dijaga, dan dia bisa kembali melihat dengan tentu beberapa keterbatasan yang mungkin bisa saja muncul, dan kemudian kalau memang iya ya kita lakukan replacement dengan ini beberapa jahitan penunjang dengan menggunakan tube untuk menahan agar tidak sobek. Ini kemungkinan yang bisa saja terjadi setelah operasi. Jadi kita harus tetap kontrol. Ada disease, ada lagophthalmus, strabismus, bahkan mungkin juga glaukoma yang bisa saja mengikuti pasca operasi yang kita lakukan. Nah, saudara sekalian, ini beberapa hal sebetulnya yang langkah-langkah yang dilakukan ya. Tentu kalau kita melakukan replacement peralatan termasuk juga mungkin kalau endoplasiyo juga tidak terlalu membutuhkan microsurgery ya. Jadi lain kalau kita melakukan operasi misalnya untuk melakukan penjahitan pada kornea dan atau katarak dan sebagainya. Tapi ini tetap juga beberapa peralatan itu membutuhkan peralatan yang kecil ya. Jadi small scissor, kemudian Stephen tenotomy, strabismus mayu, Metzenbaum, dan needle driver, dan small forceps. Dan benang yang digunakan rata-rata sekitar ukuran 4.0 ataupun 3.0. Jadi 3.0 itu sudah besar ya. Tapi kalau Anda katakan mungkin yang digunakan itu bisa 7 atau 10 tergantung dari ininya. Kemudian stand, jadi bisa rubber ataupun juga tube ya. Selang infus itu juga bisa, tapi agak besar, mungkin IV kateter ya, mungkin ya IV kateter yang kecil itu bisa juga digunakan sebagai stand. Dan kemudian lubrikasi minuman, saya biasanya sih kalau ini bisa menggunakan salep mata. Nah, kemudian tentu dilakukan persiapan ya, dilakukan pencukuran bulu. Dan yang penting saudara sekalian, jangan melakukan pencucian mata dengan antiseptik yang kita gunakan pada kulit. Karena antiseptik yang digunakan pada kulit itu adalah konsentrasi yang relatif tinggi. Jadi Anda harus menggunakan khusus, kalau itu untuk matanya sendiri kan juga harus dilakukan pembersihan juga, maka Anda bisa menggunakan yang kita encerkan. Jadi bisa menggunakan 1/10 atau 1/20 dari yang kita gunakan itu. Atau memang kalau ada ya kita bisa menggunakan antiseptik yang memang disediakan untuk okuler, untuk mata. Jadi jangan menggunakan yang antiseptik untuk kulit, untuk mata, karena ini adalah mukosa ya, yang relatif fragile, jadi bisa rusak itu kalau kemudian kita gunakan dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, kemudian tentu kita bisa melakukan persiapan dengan cara menggunakan drap yang memadai ya. Dan ini kantotum yang dilakukan. Jadi ini adalah bagian medial, jadi yang dekat hidung ini adalah bagian lateral.
yang kemudian dipotong. Jadi bisa sekitar 1 sampai tergantung kebutuhan. Karena kita juga bisa melihat seberapa besar dan seberapa kuat resistensi dari bola mata kalau kita berusaha untuk memasukkan. Nah, kemudian di sini kita bisa menyiapkan juga jahitan-jahitan yang akan kita kita nanti ikat. Jadi tergantung teknik yang kita akan gunakan ya. Jadi misalnya di sini jahitannya ini kita siapkan dulu. Jadi kita siapkan untuk mempertemukan nanti bagian palpebra atas dan bagian palpebra bawah, dan itu kita juga memberikan ini sesuai dengan kebutuhan. Seberapa banyak jahitan yang ingin kita buat agar nanti palpebra atas dan bawah ini bisa menutup. Ini dilakukan setelah bola mata ini masuk dan dimasukkan ke dalam. Dan seperti ini sekalian, jadi ini 1, 2, mungkin bisa nanti 3 ya. Jadi 3 disiapkan lebih dulu setelah kantotominya juga sudah dilakukan. Dan yang penting adalah bahwa benangnya itu tidak menembus pada bagian dalam. Jadi benang ini dia menembus pada ya sekitar pada glandula mebiumnya ini ya. Jadi dia kurang lebih di bagian tengah dari palpebra, dan benangnya ini tidak sampai dalam. Kenapa? Kalau benang itu sampai ke dalam, maka benang itu akan menjadi iritan yang permanen. Dia akan merangsang keradangan karena akan terjadi gesekan dengan konjungtiva, dan ini akan merangsang terjadinya keradangan yang terus-menerus. Jadi ini tidak boleh kita tembuskan betul, tapi cukup pada kurang lebih bagian tengah ini. Dan jahitan yang kita lakukan di sini seperti tadi adalah kita membutuhkan seberapa, ini juga tergantung dari lebar dari matanya ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah matras horizontal yang kita berikan. Nah, untuk bagian di mana kita lakukan kantotomi lateral, yang penting juga adalah sama bahwa ini tidak boleh harus fit, harus betul-betul tidak kemudian tidak rata, karena bagian yang bertemu ini kalau kemudian tidak rata, ada yang lebih menonjol satu dengan yang lainnya, itu juga merangsang terjadinya inflamasi yang persisten. Jadi ini Anda harus betul-betul pertemukan itu, sehingga disarankan untuk menggunakan pola jahitan angka 8 ini. Ini untuk menjamin bahwa ujung atas dengan ujung bawah ini bertemu pada bagian yang adequate, yang seimbang dan rata. Jadi ini kita lakukan dengan pola jahitan angka 8, dan kemudian di yang berikutnya kalau memang diperlukan, Anda bisa melakukan dengan sama seperti untuk palpebra, yaitu dengan matras horizontal. Nah, baru setelah kita siapkan, maka kita bisa menggunakan alat bantu ya, bisa plastik yang datar untuk kemudian membantu untuk memasukkan bola mata itu ke dalam okulernya, ke dalam orbitalnya. Saya terus terang saja tidak pernah melakukan seperti ini. Saya lebih suka menggunakan jempol saya ya.
jempol saya itu untuk sebagai alat untuk menekan. Karena dengan kita menggunakan jari kita, tekanan itu kita bisa mengukur seberapa intensitas tekanannya agar bola mata itu bisa masuk. Tapi ini bisa saja dilakukan. Tapi saya lebih suka menggunakan ibu jari karena relatif lebar dan lembut sehingga kita bisa memberikan penekanan yang memadai agar bola mata itu bisa masuk. Dan setelah itu kita simpul. Jadi setelah masuk kita simpul dan bagian yang medial ini agak sedikit ada lubangnya ya. Jadi tidak betul-betul tertutup karena ini juga yang kita gunakan untuk irigasi, untuk mencuci, jadi untuk mengontrol dan membersihkan kalau ada kotoran-kotoran, debris-debris yang ada dan juga untuk memasukkan obat. Jadi obat yang kita gunakan seringkali adalah obat salep ya, dan kita masukkan ke bagian yang sedikit masih berlubang itu. Nah, baru kemudian setelah beberapa waktu kita bisa melepas ini tarsurapi yang sudah kita lakukan, dan ini adalah setelah dilakukan pelepasan, jadi Anda masih bisa melihat dampak dari proptosis yang masih ditandai dengan adanya kondisi konjungtivitis yang masih ada. Tapi ini biasanya akan semakin lama akan semakin berkurang, bisa sekitar 4 mingguan gitu ya. Itu. Yang penting adalah pada saat proses ini sebaiknya jangan melepaskan kolarnya, karena kalau dia dilepas dia akan berusaha untuk menggaruk, berusaha untuk ini karena rasa tidak nyaman itu. Jadi kolar itu sebaiknya tetap sampai kemudian dia tidak merasakan rasa tidak nyaman itu. Baik, itu saudara sekalian, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang nggak jelas? Tersatafinia. Apik sekali. Iya, Prof. Saya mau tanya, Prof. Untuk yang enukleasi tadi, apakah penjahitannya harus kayak matras horizontal atau terserah kita ya, Prof? Terus untuk penggunaan Ledoka ini apakah ada batas maksimal atau tidak? Ini kita bukan enuklasi. Kalau enuklasi itu bola matanya kita ambil. Yang kita lakukan itu adalah replacement. Jadi enuklasi kita lakukan kalau prognosis kita bahwa bola mata itu tidak akan berfungsi kembali atau ada risiko terjadi kerusakan yang mungkin bisa menimbulkan dampak yang lebih fatal dibandingkan dengan kalau itu kita lakukan replacement. Jadi itu yang saya sampaikan bukan enuklasio. Enuklasio lain lagi. Enuklasio kita ambil bola matanya dan kemudian kita tutup permanen belinya. Ya, baik, Prof. Mau tanya, Prof, pertanyaannya dibalik. Kalau di tasurapi ini ada batas maksimal kita pakai Ledoka ini gitu nggak ya, Prof? Terima kasih. Kalau Anda menggunakan anestesi umum, maka tentu tidak diperlukan penggunaan lidocaine. Lidocaine itu kan anestesi lokal ataupun regional. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan anestesi regional untuk penanganan misalnya sesar pada hewan besar ataupun juga mungkin penanganan adanya prolaps rektum dan sebagainya, terus kemudian kita melakukan anestesi regional, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian anestesi umum sudah bisa, ngapain kita harus melakukan anestesi lokal? Jadi tidak diperlukan. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, Prof.
Ya, silakan, Ananta. Ini misal di satu kasus ada kasus proptosis, terus prognosanya masih bagus, kondisi bola matanya masih bagus, terus penanganannya sedini mungkin gitu. Eh, Mungkin nggak ya, Prof, kalau nggak dilakukan tarsorapi gitu? Ya, mungkin saja. Mungkin saja. Makanya saya tadi kan sudah menyampaikan di awal bahwa penanganan dengan segera itu menjadi sangat penting. Sehingga beberapa kali itu saya memberikan bantuan secara per telepon pada pemiliknya untuk mereka melakukan langkah-langkah itu di bawah pengawasan kita. Karena apa? Karena kalau kemudian harus datang ke dokter dan lokasinya itu sangat jauh dan kemudian itu resikonya juga belum tentu dokternya yang bisa menangani itu dan tidak menjamin bisa ditangani, kerusakan itu akan semakin berat dan semakin parah. Jadi kalau misalnya dia baru terjadi yang sederhana saja, banyak kalau Anda Anda menangani hewan-hewan kecil, jiwa-jiwa ataupun taggings ataupun mini pincer, Anda harus hati-hati karena kadang-kadang dengan hanya kita paksa saja. Jadi karena mungkin pemiliknya kalau pemiliknya megang biasanya kan dia diem ya. Tapi kalau dokter atau orang yang nggak dikenal megang, dia akan teriak-teriak dengan cara dia person saja yang berlebihan, bola mata itu bisa keluar. Nah itu kalau seperti itu penanganan segera harus dilakukan. Jadi tidak perlu kemudian menunggu menunggu beberapa lebih lama lagi. Karena apa? Karena kalau dia keluar maka yang terjadi adalah pertama tadi adanya kekeringan, kekeringan dan semakin lama kita aja pada saat seperti ini 1 menit Anda bisa menghitung berapa kali Anda berkedip. Itu kan tujuannya agar bola mata Anda tetap terpelihara. Nah, kalau kemudian Anda di depan komputer mungkin frekuensi berkedipnya berkurang. Itu saja kemudian bisa menimbulkan kerusakan. Nah, kalau kemudian dia tidak bisa masuk dan tidak ada yang membasahi itu, ya kerusakan akan semakin besar, apalagi semakin lama. Jadi dan di samping itu, kalau dia incarcerated ya, dia terperangkap, dia terjepit, maka resiko ODIM itu juga akan besar. Resiko peningkatan tekanan intraokular semakin besar dan itu akan menjadi lebih sulit lagi. Jadi penanganan segera itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, biasanya yang paling memungkinkan untuk segera menangani itu adalah pemiliknya. Jadi pemiliknya karena dia sudah kenal, tadi mungkin tidak perlu dianestesi, tapi paling enggak dengan tekanan lembut pada bola mata dikembalikan, itu dalam waktu sekian detik, kalau keluar itu akan mengamankan dan akan menyelamatkan kemampuan visi dari bola mata itu. Tidak ada kesulitan. Tapi kalau kemudian dia sudah keluar, apalagi kemudian ada yang muskulusnya putus dan sebagainya, pasti dokter yang harus menangani. Jadi penanganan kedaruratan ini memang ya harus kita yang mampu melakukan evaluasinya, apakah kemudian kita bisa serahkan penanganan itu di bawah pengawasan kita pada pemiliknya, atau ya mau tidak mau harus dibawa ke dokter. Itu tentu kita ini. Kalau kemudian kita tahu bahwa ini butuh segera dan masih visible untuk dilakukan oleh pemiliknya, ya kita guide untuk itu. Tapi kalau kemudian dengan tanda-tanda yang pasti sulit mereka menangani, misalnya ada hemoragi, berkelahi, ada luka dan sebagainya, mungkin itu harus segera dibawa ke dokter. Gitu ya. Ada yang lain? Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan, Hendra. Tadi setelah pasca operasi dan setelah 2 jahitan terlihat mata anjing mengalami lateral strabismus. Apakah memang setelah operasi atau tindakan terapi temporari ini ada efeknya atau bisa kembali normal matanya? Ya, ada efeknya. Jadi makanya efek samping ini kita usahakan seminimal mungkin. Karena
tentu kita inginkan bahwa dengan penanganan kita itu efek sampingnya seminimal mungkin. Tapi tadi sudah saya katakan ada kemungkinan strabismus, ada kemungkinan glukoma dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita harus antisipasi. Biasanya kalau kemudian penanganannya segera dan kemudian tidak ada pemberat ya, jadi misalnya tidak ada ruptur dari muskulus, kemudian tidak ada hemoragi dan sebagainya, mungkin efek sampingnya tidak akan muncul. Tapi kalau kemudian dia terjadi cukup lama, kemudian odemnya juga panjang dan sebagainya, maka bisa saja kemudian terjadi strabismus. Jadi ini yang kita harus itu. Biasanya kalau itu penyebabnya adalah karena adanya odem ataupun adanya inflamasi, maka biasanya kalau inflamasi itu secara berdasarkan waktu itu semakin lama semakin berkurang, itu dia akan mungkin akan bisa pulih kembali. Tapi bisa juga kemudian misalnya ada disfungsi dari sebagian dari muskularis orbitalnya ya. Nah ini yang bisa saja kemudian menimbulkan strabismus. Jadi efek samping pun itu bisa saja terjadi secara berat dan multiple, tapi bisa juga terjadi ringan atau bahkan tidak ada, dan itu juga tergantung dari derajat seberapa parah proptosis yang terjadi dan seberapa cepat kita melakukan penanganan terhadap prostosis itu. Gitu ya, Hendra. Baik, terima kasih, Prof. Ya, ada yang lain? Prof, izin bertanya. Oke, silakan, Citra. Untuk kasus proptosis yang parah sampai mengenai sarafnya, apakah ada kemungkinan mata satunya yang masih sehat itu mengalami gangguan penglihatan karena ada gangguan di sarafnya? Terima kasih. Ya, ada kemungkinan karena gangguan atau penurunan kemampuan visi dari satu bola mata itu juga akan memberikan persepsi dan pengaruh pada bola mata yang lain. Jadi kalau ditanyakan apakah ada kemungkinan gangguan itu juga menyebabkan gangguan pada bola mata yang satunya, bisa terjadi. Baik, Prof. Ya. Ada yang lain? Prof, izin bertanya lagi, Prof. Ya, silakan. Kalau misalnya dilihat dari prognosisnya itu baik ya, Prof. Respon kedipnya masih bagus, masih bisa melihat juga, tetapi matanya itu udah ada sedikit ulcer ringan gitu, Prof. Jadi seharusnya kan matanya cembung, tapi ada sedikit di dekat kornea itu cembung. Nah, apakah itu emang bisa dienukleasi atau ditarserapi aja ya, Prof? Terima kasih, Prof. Yang tadi yang ada apanya? Ada ulcer? Ada ulcer tuh masih kecil gara-gara pemakaian obat yang dari online gitu, Prof. E-commerce gitu. Jadi karena merasa kucingnya, ya udah dipakai obat yang asal-asalan gitu, jadi ada sedikit ulcer. Nah, apakah tapi awalnya dia terjadi proptosis? Enggak, masih normal biasa aja. Tapi karena ada terus karena pemakaian obat yang e-commerce gitu ke mata, jadi kayak ada sedikit ulcer kecil di depan kornea gitu. Tapi prognosis untuk kayak respon mengedip melihatnya masih bagus gitu, Prof. Berarti dia tidak mengalami proptosis itu? Enggak, karena tidak, kalau Prof. Dia masih mengedip, masih itu kan berarti yang terjadi adalah lesi pada kornea, ya kan? Atau ulcer kornea. Jadi itu bukan proptosis. Sehingga kalau dia bukan proptosis, maka tidak diperlukan dia dilakukan replacement. Yang perlu dilakukan adalah penanganan terkait dengan lesi pada korneanya itu. Jadi kalau lesi pada kornea, maka tentu kita harus mengevaluasi juga seberapa luas dan seberapa kemungkinan itu. Jadi yang paling sederhana misalnya ya, kalau itu terjadi lesi kornea, maka yang memungkinkan itu akan terjadi descematosel. Descemat membran itu persis ada di balik dari kornea yang bagian dalam. Kalau korneanya sobek, maka membran descematnya itu dia akan terdorong oleh tekanan intraokuler, dia akan muncul dan akan membentuk seperti bola gitu. Dan itu
bukan karena membran descemet yang rusak, tapi karena tekanan intraokuler akibat lesi pada kornea yang menyebabkan dia akan keluar dari lubang atau dari lesi tersebut. Jadi kalau kemudian kita mengevaluasi itu kecil, maka tentu yang kita lakukan adalah dilakukan proses healing ya, dengan cara kita melakukan penjahitan pada korneanya itu. Jadi kornea kita bisa jahit dan kemudian saya seringkali melakukan itu dengan teknik flapping ya. Jadi kornea itu adalah jaringan yang relatif avaskuler, jadi pembuluh darahnya sedikit sekali. Jadi tapi kita bisa bantu dengan cara flapping. Jadi brainnya itu kita katupkan, kita bikin flap menutupi area dari jahitan kita dan kemudian kita lepaskan setelah 2 minggu untuk kemudian melihat hasilnya. Biasanya hasilnya bagus. Jahitan pada kornea itu. Tentu kita harus menggunakan benang jahit yang kecil ya, 70 atau 80, sama seperti kalau kita melakukan operasi katarak itu. Tapi itu bukan proptosis ya. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Oke, baik. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri adik-adik sekalian ya. Prof, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi setelah tasophagy surgery, terus kan anjing itu mengalami lateral strabismus misalnya, terus hindsight percentage-nya yang bisa dilihat itu berapa persennya? Yang masih bisa lihat untuk bola mata yang surgery itu. Maksudnya? Maksudnya percentage yang dia masih bisa lihat itu berapa ya? Nah, kalau itu tergantung ya, jadi tergantung seberapa berat dari strabismus yang terjadi ataupun efek samping yang ditimbulkan. Karena kan sebetulnya itu kan terkait dengan simetri atau tidaknya bola mata itu. Nah, bola mata yang asimetris karena kasus adanya strabismus atau optalmus dan sebagainya itu tentu akan menyebabkan kemampuan untuk mereka rekonstruksi gambar yang masuk itu akan berubah juga. Jadi sebetulnya seberapa parah dan seberapa berat dia nantinya akan bisa berpengaruh terhadap kemampuan visinya, maka juga tergantung seberapa berat gangguan atau efek samping yang muncul. Jadi kalau misalnya seberapa persen, tentu kita tidak bisa memastikan karena ini sangat tergantung seberapa berat strabismus yang ditimbulkan dari situ. Semakin berat kondisinya tentu juga akan semakin berat kemampuan visinya untuk bisa seperti normal kembali. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengusahakan agar efek sampingnya tidak muncul? Ya, karena dengan semakin muncul efek sampingnya, maka resikonya akan menyebabkan visinya akan sangat-sangat terganggu. Tapi seberapa berat tidaknya ya tergantung. Sama juga seperti kalau misalnya dia mengalami glaukoma, selama glaukomanya itu ringan, barangkali kemampuan melihatnya masih bagus. Tapi begitu glaukomanya berat, dia akan blind ya, dia akan hampir total buta itu. Dan itu juga sangat tergantung dari berat ringannya efek samping. Gitu ya. Li Jiayi. Baik, Prof. Oke. Ada yang lain? Baik, saudara sekalian. Kalau tidak ada, saya bisa akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.